Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Semakin banyak darah yang keluar dari area intim Andila. Erangannya semakin kencang. Neisen tak tega melihatnya. Awaknya lelaki itu mengira Andila cuma akting supaya dapat simpati darinya. Ternyata dia salah. Andira semakin kesakitan. Neisen turun, menghampiri, mendekatinya, melihat darah di tempat itu. Kepalanya jadi sakit. Bau menyengat, membuat perutnya mual. Ah, menyusahkan saja kamu ini. Diangkatnya tubuh Andira, meskipun sedikit kesulitan. Beruntung di tempat itu ada bekas kursi roda yang sudah tak terpakai. Neisen mengambilnya dan membantu Andira duduk di atas benda itu. Sakit, yam. Perut aku sakit banget, hiks. Andira terus mengerang, merasakan sakit yang luar biasa dari dalam sana. Gumpalan demi gumpalan darah ia rasakan keluar dari rahimnya, meninggalkan rasa nyeri yang luar biasa. Sampai keringat dingin pun bermunculan. Tim kamu. Neisen berusaha membawa benda itu ke depan, ke halaman tempat mobil Andira diparkirkan. Cepetan masuk. Sambil mengangkat tubuh Andira, nada bicaranya kasar. Ya, Neisen masih kesal dengan wanita itu, lantaran menggagalkan semua rencananya untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan sang istri. Kenapa bisa gini? Sih. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit, itu yang dipikirkan oleh keduanya. Andira mengalami pendarahan hebat, padahal wanita itu tidak sedang hamil. Apa jangan-jangan kamu hamil, Andira? Tuduh Neisen, bukan tanpa alasan. Semakin kesal, ia dibuat Andira kalau sampai benar wanita itu sudah berbadan dua. Kalau emang iya, aku pastikan bukan aku bapaknya. Dengan nada menghina, Neisen memicingkan mata. Andira terdiam, tak menggubris ucapan ataupun hinaan yang keluar dari mulut lelaki itu. Fokus pada rasa sakit di pangkal pahanya, nyeri di perutnya, dan lemas di tubuhnya. Ia berharap tidak akan membahayakan nyawanya. Andira masih ingin hidup bersama laki-laki yang saat ini ada di sebelahnya. Ya Allah, ini sakit banget. Pia, gelas yang ada di dekatnya jatuh ke lantai. Pecahan kacanya berserakan. Cantika panik sampai tak sengaja kakinya menginjak salah satu kaca sampai terluka. Astagfirullah, Mbak Cantika. Lastri berteriak, buru-buru mengambil sapu dan tempat sampah di belakang. Tahan Mbak, jangan bergerak ya. Pecahan kaca-kaca itu dibersihkan oleh Lastri sampai tak tersisa lagi. Setelah memastikan semuanya, ia mengambil kotak obat untuk dipakai membersihkan luka di kaki Cantika. Kok bisa sih, Mbak? Dik, perasaan Tika kok gak enak ya? Tiba-tiba ia mengingat wajah Andira. Andira, gumamnya pelan. Aduh, Mbak Cantika mah, udah gak usah mikir yang aneh-aneh. Fokus aja sama kesehatan mbaknya. Tetap saja, pikirannya tertuju pada pelakor itu. Sampai-sampai membuatnya penasaran dan menanyakan langsung ke Samir. Panggilan pun terhubung, tampak jelas kalau Samir sedang panik dan khawatir. Membuatnya tak mengulur waktu untuk bertanya. Om, Andira gak kenapa-kenapa kan? Samir yang mendengar itu melongo kaget. Kenapa pertanyaan itu keluar dari mulut Cantika bersamaan dengan musibah yang sedang dialami anak gadisnya? Kenapa kamu nanyanya gitu? Tik. Pertanyaan itu tak terelakkan lagi untuk keluar dari mulutnya. Apa kamu merasakan sesuatu? Perasaan Cantika gak enak? Om, Andira ada di rumah sakit. Tik. Dia mengalami pendarahan yang hebat. Sampai sekarang dokter yang menangani belum keluar dari ruang IGD. Sahut Samir. Cantika menebah dadanya. Kenapa ia merasakan kesakitan yang sedang dialami oleh Andira? Padahal wanita itu sudah hancurkan rumah tangganya. Innalillahi, Cantika. Udah dulu ya. Minta doanya ya Tik. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Andira. Ucap Samir sebelum menutup teleponnya. Tubuhnya lemas mendengar kabar buruk itu. Bukankah harusnya dia bahagia setelah apa yang menimpa pelakor itu? Tetap saja,
Andira seorang wanita. Mereka sama-sama seorang wanita, bisa merasakan sakit kehilangan orang yang dicintainya. Apa mungkin selama ini Andira hamil? Gumamnya dalam hati. Jika benar, apa mungkin itu anaknya Nathan? Cantika buru-buru ke kamar, mengambil tasnya di sana, mengganti pakaian, kemudian turun lagi ke lantai bawah. Lastri yang melihatnya akan keluar, mencegahnya. Mau kemana Mbak Cantika? Cantika memandangi wajah perempuan itu sambil cari jawaban yang tepat. Apa yang terjadi sama Non Andira? Mbak. Bibik mendengarnya. Lastri mengangguk. Cantik terpaksa ceritakan keadaan Andira ke wanita itu. Terus, sekarang Mbak Cantika mau kemana? Tanya perempuan itu lagi. Mau jenguk Non Andira? Iya, Bik. Jawabnya pelan. Cantika pengen tahu keadaannya. Bik. Mbak Cantika yakin. Meski ragu, Cantika mengangguk. Insya Allah, saya kuat kok Bik. Ya sudah hati-hati ya. Tatapan mata Samir tajam, penuh amarah saat berhadapan dengan Nathan. Lelaki itu yang memberitahunya kalau Andira sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami pendarahan. Sampai sekarang, kekasih putrinya itu bungkam tentang kronologi kejadian sampai berakhir terkapar di ruang IGD. Kalau saja tidak melihat anaknya, mungkin Samir sudah menghabisi lelaki biadab di hadapannya itu. Melenyapkan lelaki tak bertanggung jawab itu dari muka bumi ini. Sudah hampir 1 jam, menunggu dokter ataupun perawat belum ada yang dimintai keterangan. Mereka tengah sibuk, berjuang di dalam sana. Hingga seorang perawat keluar membawa buntelan yang dibungkus oleh kain ditaruh di plastik khusus. Saya harus sampaikan ini ke Bapak. Perawat itu memberikan buntelan itu kepada Nathan. Janin yang ada di dalam kandungan istri Anda tidak bisa kami selamatkan. Terkejut, bukan cuma Nathan, Samir juga merasakan hal sama. Tak pernah tahu kalau anaknya sudah hamil. Selama ini, luapan kemarahan tak lagi bisa ditahan. Lelaki berusia 42 tahun itu menghantam keras tubuh Nathan sampai sempoyongan. Brengsek kamu. Bayangan wajah putrinya yang membuatnya berani melakukan itu. Kenapa Bapak lakukan ini? Dengan wajah tak berdosanya, Nathan mempertanyakan tindakan Samir barusan. Apa kamu bilang? Masih berani mengelak? Kamu? Samir memberikan bogeman lagi ke wajahnya, sampai memar. Setelah apa yang kamu lakukan kepada anak saya? Anak Anda sudah hamil lebih dulu sama laki-laki lain. Pak, ucap Nathan, mempercengang orang yang mendengarnya. Termasuk Cantika yang baru saja datang. Jaga mulut kamu, brengsek. Tak terima, Samir memberikan 1 pukulan lagi. Kali ini ditepis oleh Nathan. Keyakinannya lah yang membuatnya berani melawan Samir. Saya belum lama kenal sama Andira. Bahkan Andira sendiri yang mengaku pada saya kalau dia sudah pernah melakukannya sama laki-laki lain sebelum saya. Jadi, bisa saja kan? Janin itu milik laki-laki yang menidurinya pertama kali. Dada Samir naik turun, sesak terasa pilu mendengar kabar memalukan itu. Apalagi itu semua terjadi di depan orang banyak. Tatapan matanya mengayun. Sama, membuat ia tak bisa membalas ucapan Nathan barusan. Kalau Anda nggak percaya, silahkan tanyakan sendiri ke perawat ini. Sudah berapa bulan janin yang dikandung oleh Andira? Sedangkan saya belum genap sebulan melakukannya sama Andira. Kini tatapan mereka beralih ke perawat yang masih memegang janin itu. Mereka menuntut penjelasannya. Sudah berapa bulan? Sus, tanya Nathan. Yakin kalau janin itu bukan benihnya. Usia janinnya sudah